Talun Apartemen dan Hotel di Kota Batam resmi diluncurkan pada Sabtu 28 September 2024 lalu. Apartemen dan hotel ini mengambil konsep hunian Nature Living yang terintegrasi dengan teknologi solar system. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian modern yang ramah lingkungan dan efisien. Apartemen ini dilengkapi dengan sistem solar yang terintegrasi dengan PLN dan generator set memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Ini mengurangi biaya operasional dan memperpanjang masa penggunaan energi terbarukan. Salah satu fitur menonjol adalah penggunaan air hujan yang diolah menjadi air bersih, menunjukkan komitmen Talun Apartemen terhadap keberlanjutan lingkungan. Inisiatif ini sangat menarik bagi pembeli yang peduli dengan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga pemerintah internasional sekarang ini sedang menggalak-galakkan apa yang disebut dengan SDG, Sustainable Development Goal, ya, yang nanti akan tercapai rencananya tahun 2030. Proyek ini saya terkesan dengan clean water dan dengan affordable energy, ya, di mana apartemen ini menggunakan solar system, juga pengelolaan air dari air hujan. Nah, itu sebenarnya sejalan dengan SDG 6 dan SDG 7. Lokasi strategis Talun Apartemen hanya 3-5 menit dari Bandara Hang Nadiem, membuatnya ideal bagi pelaku bisnis yang sering melakukan perjalanan. Batam yang terus berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus memberikan prospek investasi yang cerah. Menurut saya, baru saja saya kembali dari Jepang, itu saya lihat adalah mirip-mirip dengan hotel-hotel bagus di Jepang. Begitu ya. Dan boleh saya katakan jadi sama gitu ya. Tentu saya yakin ini akan dikelola dengan baik dengan smart building gitu ya. Saya kira bangunan ini akan penuh dengan teknologi dan kemudian nature living. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut, kunjungi website resmi mereka atau datang langsung ke lokasi untuk melihat sendiri keistimewaan yang ditawarkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Sebanyak 50 anggota DPRD di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara periode 2024-2029 dilantik pada Rabu 25 September 2024 kemarin di gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Menariknya, dari 50 anggota DPRD yang dilantik terdapat pasangan suami istri yang ikut dilantik dari Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. Prosesi pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Simalungun periode 2024-2029 digelar dengan nuansa religi dan ritual adat Batak Simalungun. Sebelum pelantikan digelar, ke-50 anggota ini diwajibkan menggunakan pakaian adat Simalungun dan ikut serta dalam ritual maranggir. Dilakukan dengan membasuh wajah dan kepala sebagai pembersihan atau penyucian diri, dipandu oleh tokoh adat setempat. Uniknya, baik pria dan wanita anggota DPRD yang akan dilantik seluruhnya mengenakan pakaian kebesaran adat Simalungun. Lengkap dengan penutup kepala disebut gotong untuk pria, sementara kain penutup kepala wanita disebut bulang. Usai prosesi pelantikan, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Simalungun Sastra Joyo Sirait bersama istri, Melisa Tarigan, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan ia dan istrinya untuk menjadi anggota DPRD periode 2024-2029. Prioritas kami untuk menjadi anggota Dewan ini untuk berjuang bersama rakyat bagaimana mencari solusi dan mengimplementasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dapat mesejahterakan masyarakat Kabupaten Simalungun, terlebih dari dunia pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Kami berharap, kami mohon doa restu kepada kawan-kawan media juga, kepada seluruh Kabupaten Simalungun, kami dapat amanah melaksanakan tugas kami 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kami amanah dapat berjuang bersama-sama dengan rakyat, mesejahterakan masyarakat Kabupaten Simalungun pada khususnya. Berjuang untuk membuat supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lebih pintar, anak-anak yang lebih cerdas. Karena apa? Anak-anak itu adalah masa depan, aset bangsa. Ya, aset bangsa yang paling ini. Jadi disitulah saya sering melihat anak-anak itu kurang berisi, kurang pendidikannya. Jadi kalau bisa kita berjuang untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak kita lah, karena memang mereka lah aset bangsa kita semua. Oke, makasih. Acara syukuran usai dilantik kemudian digelar pada Minggu 29 September 2024 di kediaman mereka di Kecamatan Bosar, Maligas, diawali dengan ibadah syukuran sekaligus merayakan ulang tahun orang tua dari anggota DPRD Simalungun yang baru dilantik ini. Ribuan warga beserta tamu undangan sejak pagi hingga malam terus berdatangan silih berganti mengucapkan selamat kepada kedua pasangan suami istri ini.
Turut hadir Bupati Kabupaten Simalungun 2 periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 CR Saragih bersama rombongan. Dan juga calon Bupati Kabupaten Simalungun 2024-2029 Ahmad Anton Saragih beserta tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Munculnya konflik kepentingan di tubuh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan KSP 3 Nias di Kepulauan Nias, Sumatera Utara telah memicu terjadinya mosi tidak percaya ribuan anggota KSP 3 Nias hingga melakukan penarikan uang secara massal dan penutupan beberapa kantor cabang KSP 3 akibat desakan anggota yang terganggu karena ulah pengurus KSP 3 Nias yang tidak mau adanya perubahan komposisi pengurus. Dari 25 cabang kantor KSP 3 Nias, kantor cabang yang terdapat di Kabupaten Nias Utara terus bergejolak, bahkan menutup 5 kantor cabangnya. Penutupan 5 cabang kantor KSP 3 di seluruh Nias Utara ini karena tidak sanggup memenuhi permintaan penarikan uang dari anggota yang dilakukan secara massal. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan kami siap bekerjasama dengan pihak berwenang dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan ini. Kedua, dalam menangani permasalahan ini, kami telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga netralitas dengan melakukan status quo pada rekening KSP 3 Nias hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Apabila pemberhentian, dan itu pun bukan pengurus itu sendiri yang melakukan pemberhentian. Jadi makanya salah persepsi anggota semua, seakan-akan diberhentikan. Saudara kami Justinus pun diberhentikan, begitu juga Victorianus. Jadi yang terjadi apa sebenarnya? Perubahan komposisi. Adapun dasar kami kenapa juga harus kami lakukan perubahan komposisi ini. Karena kurang lebih 3 bulan kami sudah diberikan amanat oleh RAT, sudah menjalankan tugas, tetapi kan kami pengurus ini, kami berajaskan ajas kolektif dan kolegial. Artinya sebuah keputusan apabila kami ambil, tetap dalam posisi suara banyak. Kalau tujuan mereka merubah komposisi ini apa sebenarnya yang memotivasi mereka, Pak? Kita juga belum tahu apa tujuan utamanya terkait dengan merubah komposisi ini. Bahwa sebelumnya kegiatan operasional KSP 3 Nias masih berjalan seperti biasanya. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oniman Halawa, TV One mengabarkan. Ikatan Alumni Teknik Sipil IKATSI Universitas Sumatera Utara USU menyelenggarakan Lustrum ke-13 Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dengan tema bersinergi membangun bangsa menuju teknik sipil USU yang unggul dan berkelanjutan, yang berlangsung selama 2 hari mulai 27 hingga 28 September 2024. Di hari pertama, Lustrum ke-13 teknik sipil ini diisi berbagai rangkaian kegiatan seperti kuliah umum dan program bedah rumah. Sementara pada puncak acara diawali dengan melakukan senam dan fun walk sepanjang 4 km yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin. Didampingi dekan fakultas dan ketua IKA Fakultas USU bersama ratusan mahasiswa dan Ikatan Alumni Teknik Sipil USU tahun 1964 hingga 2019. Selain itu, acara juga diisi dengan peluncuran website IKATSI dan peresmian pendopo yang dana pembangunan dari donasi para alumni. Ketua IKATSI USU Heriansa Siregar didampingi Sekretaris IKATSI USU Malik Asali Harahap mengatakan, peran alumni sangat besar demi kemajuan Fakultas Teknik Sipil apalagi di era kemajuan teknologi digital. Untuk itu, dengan kegiatan ini ia berharap para alumni semakin solid agar terciptanya kontribusi yang kuat untuk Fakultas Teknik Sipil ke depannya. IKATSI ini bisa makin kuat, karena kalau alumni yang kuat, itu kan lulusannya makin bagus. Terus bisa memberikan informasi, kerja, terus membina jaringan. Jadi kekuatan alumni itu ada di situ, memperluas jaringan bagi lulusan anak-anak sipil yang nanti beraktivitas dimanapun. Jadi tadi seperti dibilang oleh Pak Rektor, kalau alumni ini kuat, mungkin kan nanti kita bisa berkontribusi lah balik ke usul alma mater kita. Intinya itu, jadi bersatu kuat dan kita akan balik lagi untuk membangun. Penyelenggaraan Lustrum ke-13 Teknik Sipil USU ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, namun bertujuan demi mewujudkan kepedulian alumni terhadap alma mater dan mendukung Teknik Sipil USU untuk mencapai akreditasi A atau unggul, serta membantu adik-adik mahasiswa meraih kesuksesan di bidangnya, baik sebagai kontraktor, konsultan, entrepreneurship, ASN maupun politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Ali Yauzar, TV One mengabarkan.
Masyarakat Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat kecewa atas dihentikannya pembangunan pasar rakyat Suranti yang baru oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Akibatnya berdampak pada omset pedagang jauh merosot karena sepi pengunjung. Beginilah kondisi bangunan pasar rakyat Suranti yang baru yang berada di lokasi pasar yang lama di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Terbengkalai akibat tidak dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan pasar rakyat Suranti yang baru oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan bangunan 2 tingkat yang akan diperuntukkan untuk pedagang. Lantai pertama akan dijadikan sebagai lokasi jual beli pedagang dan lantai 2 akan digunakan shelter yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami. Atas dihentikannya pembangunan pasar rakyat Suranti yang baru oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai kurang lebih 7,2 miliar rupiah yang berasal dari APBD. Membuat masyarakat sekitar kecewa. Kondisi seperti ini penjualan kami jauh berubahnya dari yang seperti dulu, menurun grafik kami. Terutama sekali kami dari pedagang sangat kecewa dengan tempat kami yang seperti ini. Ini alasan katanya dia minta pasar tanah ini untuk dihibahkan. Kalau dalam adat kita nggak ada nanti istilah hibah, ada. Yang ada itu dipakai ya. Seperti dihibahkan nanti tanah wilayah nagari tidak ada yang dihibahkan, tidak boleh dihibahkan. Terkait terkendalanya pembangunan ini, mungkin dulu kami di pemerintah nagari belum ada kesepakatan antara kerapatan adat Nagari Suranti dengan pemerintahan daerah Kabupaten Selatan. Di situ terkendala soal pembangunan pasar. Sampai sekarang belum bisa dilanjutkan karena ada beberapa persyaratan yang diminta oleh pemerintahan daerah kepada kerabat adat Nagari atau nenek mama yang belum terpenuhi. Masyarakat berharap kepada pemerintah daerah penyelesaian pembangunan pasar Suranti yang baru bisa segera terlaksana agar mereka bisa kembali berjualan secara normal. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Indra Mairoli, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Afif Nasution dan calon Bupati Padang Lawas Utara nomor urut 2, Hamsirudin RCM Siregar, didampingi calon Wakil Bupati Purba Hasibuan, melakukan ziarah ke makam Tuan Guru Nabundong, Syekh Ahmad Daud Siregar, pendiri salah satu pesantren tertua di wilayah Tabaksel. Usai melakukan ziarah ke makam leluhur marga Siregar, menantu Presiden Joko Widodo itu bersama calon Bupati Paluta melakukan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Sekaligus diberikan upah-upah sebagai tradisi suku Mandailing Padang Bolak yang tujuannya adalah sebagai doa agar apa yang akan dicita-citakan dapat tercapai nantinya. Usai kegiatan tersebut, calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menyempatkan diri berkunjung ke posko pemenangan calon Bupati Paluta nomor urut 2, Hamsirudin RCM Siregar dan Purba Hasibuan. Menurut Hamsirudin, di posko pemenangan ini Bobi memberikan semangat kepada tim pemenangan untuk memenangkan Pilkada Paluta mendatang. Ya alhamdulillah setelah melaksanakan silaturahmi ziarah tadi, lanjut kita diubah ya, terus lanjut acara. Ini singgah ke posko itu ya? Ya, kemudian saya tadi minta ke Bere Bobi Nasution agar mohon diberi kesempatan untuk mampir di kantor pemenangan harapan. Ya tentunya harapan kita sebagai calon Bupati Padang Utara, ya harapan kita menang. Sekaligus yang mohon doa dari masyarakat Padang Utara. Untuk pemenangan Pilkada Padang Lawas Utara 27 November mendatang, tim pemenangan Hamsirudin dan Purba Hasibuan sudah membentuk tim pemenangan hingga tingkat kecamatan dan tingkat desa. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Staf ahli Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Sahat M. Lumban Raja berkunjung ke 5 dusun yang ada di Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kunjungannya untuk mencari fakta di tengah masyarakat terkait masalah antara warga di 5 dusun dengan pihak perusahaan kebun sawit PT Wonorejo Perdana. Didampingi PJ Sekda Pemkab Padang Lawas Utara serta pejabat lainnya, staf ahli Deputi 2 Kepresidenan Republik Indonesia mengunjungi 5 dusun yang ada di Desa Simangambat. Dalam kunjungan ini, ia meninjau langsung kondisi dusun serta bertemu langsung dengan masyarakat yang keseharian beraktivitas sebagai petani sawit. Setelah menelusuri 5 dusun, Sahat M. Lumban Raja menemui masyarakat yang berdomisili di 5 dusun untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan.
Kunjungannya dilakukan setelah adanya kabar permasalahan masyarakat dengan salah satu perusahaan perkebunan sawit, PT Wonorejo Perdana. Saat mengatakan kunjungannya untuk mencari fakta apa yang terjadi selama ini dan menerima informasi dari masyarakat yang valid untuk dilaporkan ke pimpinan tertinggi. Mengambat ini verifikasi lapangan terkait penyelesaian sengketa agraria, konflik agraria antara masyarakat di 5 dusun di Desa Simangambat Julu, Kabupaten Paluta. Nah, kehadiran kantor staf presiden bersama dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian BPN, dalam rangka melihat situasi konkret di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, dan nanti hasil temuan-temuan lapangan ini menjadi dasar bagi kantor staf presiden untuk mendorong kementerian lembaga mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat dari 5 dusun di Desa Simangambat Julu yang menjadi objek permasalahan, pihak Deputi 2 Staf Kepresidenan akan memanggil pihak perusahaan untuk mencari solusi agar permasalahan dengan masyarakat bisa terselesaikan dengan baik dan kondusif. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan Tivion mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas. Dalam beberapa agenda politiknya, Bobi merangkul calon Bupati Padang Lawas nomor urut 1 yang diusung 8 partai, Putra Mahkota Alam Hasibuan, seorang pengusaha muda Kabupaten Padang Lawas yang siap maju untuk memimpin Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan pertama di Kabupaten Padang Lawas, Bobi dan PMA menghadiri kegiatan peringatan Maulid di Pesantren Al-Mukhlisin Sibuan. Selanjutnya, kegiatan politik calon Gubernur Sumatera Utara dan calon Bupati Padang Lawas ini melakukan kegiatan kampanye di halaman pos pemenangan PMA dan AFN. Dalam orasi politik sebagai putra Tabaksel, Bobi berjanji akan membangun Padang Lawas bila nanti ia terpilih menjadi gubernur. Bobi juga menitipkan kepada PMA bila terpilih menjadi bupati, bisa menjalankan tugas membangun kampung halaman. Sementara itu, dengan kehadiran Bobi di Padang Lawas dan mengajak ia dalam kegiatan politiknya, ia sangat bangga dan terus bersemangat untuk mendukung memenangkan di pilkada mendatang untuk nomor urut 1 di Sumut dan Padang Lawas. Antusias masyarakat terhadap kedatangan Bapak Bobi Afif Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara sangat kita apresiasi, karena di awal kampanye Bapak Bobi Afif Nasution itu sengaja pulang ke kampung halaman sendiri, yaitu Tabaksel. Itu saya juga sebagai calon bupati di Kabupaten Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, sangat senang dan sangat merasa dihargai, sangat apresiasi tertinggi buat Pak Bobi, karena tadi saya dipercayakan mendampingi Pak Bobi dalam 2 agenda kegiatan, karena saya juga satu partai dengan Bapak Bobi Nasution, yaitu sama-sama di Partai Gerindra. Nanti jangan lupa coblos nomor 1 di TPS pada tanggal 27 November 2024. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan Amin Parinduri, Tivion mengabarkan. Kabupaten Musi Banyuasin menggelar HUT yang ke-68. Acara ini merupakan pesta rakyat dengan gelaran MUBA Expo 2024. Acara yang digelar di Stabel Berkuda di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, yang digelar dari tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2024. Berbagai macam kegiatan kesenian, tari, bahkan musik tradisional juga digelar di Expo MUBA. Ini dia liputannya. Dalam rangka HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-68 tahun 2024, pemerintah Musi Banyuasin bersama masyarakat menggelar pesta rakyat yang cukup meriah, yakni MUBA Expo 2024. Puncak pembukaan MUBA Expo digelar meriah dihadiri puluhan ribu warga di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. MUBA Expo 2024 ini menyajikan berbagai macam produk UMKM serta penampilan berbagai seni masyarakat Musi Banyuasin. MUBA Expo tahun 2024 ini dibuka langsung dengan ditandai menumbuk lesung. Acara yang digelar di Stabel Berkuda di Kota Sekayu ini dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Pahlevi, Sekretaris Daerah Apriyadi, serta seluruh pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Dan juga dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Musi Banyuasin.
MUBA Expo ini dibuka dari tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2024. MUBA Expo menyajikan ratusan stand dengan menampilkan berbagai macam produk UMKM. Sebanyak 200 peserta UMKM yang berasal dari hasil olahan masyarakat Musi Banyuasin. Selain itu juga ada penampilan berbagai macam seni seperti seni tarian tradisional, serta penampilan fashion show, jumputan kain Gambo MUBA. Untuk MUBA ke-68 tahun 2024 ini rangkaiannya salah satunya kita mengadakan MUBA Expo yang dilaksanakan selama 7 hari penuh, mulai dari pagi sampai malam hari, yang dimana di sini semua instansi ikut, perusahaan dan juga UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin ikut memeriahkan kegiatan MUBA Expo ini. Ya, MUBA Expo ini ada berapa stand dan produk-produk apa aja yang kita unggulkan di MUBA Expo ini? Untuk stand kita di Tenda Roaders ini ada 66 stand yang ber-AC, kemudian ada 15 tenda kerucut, ditambah juga dari kecamatan ada 15, dan untuk peserta UMKM sendiri itu kuliner ada kurang lebih 200 peserta yang berpartisipasi mendukung kegiatan MUBA Expo tahun 2024. Kita mengacu pada apa aja Bu di MUBA Expo 2024 ini aja ini? Bermacam-macam produk ya, mulai dari produk unggulan Kabupaten Musi Banyuasin, baik itu kerajinan, UMKM, kemudian produk-produk industri kreatif lainnya. Ini sudah dan juga sudah kita laksanakan berbagai event-event, baik itu kesenian daerah, kemudian berbagai ragam budaya daerah kita tampilkan di kegiatan MUBA Expo ini. Ya, ada unggulan yang cukup menarik dari MUBA Expo, yakni Gambo MUBA. Ini ada fashion show, ini sifatnya gimana aja? Fashion show ini memang selalu kita laksanakan karena Gambo MUBA ini salah satu produk unggulan yang khas Musi Banyuasin. Produk jumputan ini sudah dikenal sampai bahkan ke mancanegara. Dan produk jumputan Gambo ini kami tampilkan dengan fashion show, baik itu dari kalangan dewasa, anak-anak, sampai kepada fashion show kaum. MUBA Expo ini digelar setiap tahunnya. Selain sebagai ikon Kabupaten Musi Banyuasin, juga merupakan hiburan pesta rakyat, serta merupakan salah satu wisata budaya yang bisa menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke wilayah Bumi Serasan Sekate. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puji Kusuma, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan gedung Mall Pelayanan Publik MPP yang baru terdiri dari 10 lantai. Gedung ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan publik termasuk layanan PTSP dan layanan lainnya yang terintegrasi dalam satu lokasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya memiliki Mall Pelayanan Publik atau MPP yang diresmikan pada Jumat 20 September 2024 lalu. Pendirian Mall Pelayanan Publik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih cepat di satu lokasi, mencegah pungutan liar, serta memangkas birokrasi rumit. Di dalam Mall Pelayanan Publik terdapat beberapa instansi yang saling berintegrasi seperti Disduk Capil, Dispenda, Dinas Perizinan, BUMN, BUMD, hingga perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Mall pelayanan ini terdapat 10 lantai yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Wali Kota Bandar Lampung. Pembangunan dimulai sejak 2022 lalu dan baru selesai pada akhir September 2024. Total dana untuk membangun gedung Mall Pelayanan Publik ini sebesar 75 miliar rupiah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap gedung Mall Pelayanan Publik ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Eva juga menekankan bahwa sistem pelayanan satu atap ini tidak hanya terbatas pada urusan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai instansi dan lembaga lainnya. Kita sudah diresmikan, dan segera sudah bisa berjalan untuk melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Memang baru 4 lantai. Tadi dia punya sampaikan berapa lantainya nanti untuk apa. Setidaknya 10 lantai sudah kita rencanakan untuk memberikan semua pelayanan kepada masyarakat. Ini untuk berapa lembaga Bun yang ada di sini Bun? Tadi vertikal semuanya. Kapolresta. Kapolresta kayaknya mau pakai mobilnya sendiri. Dan harapan kita ini semuanya pelayanan yang ada di Bandar Lampung semua ada di sini. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh, ada di sini. Pajak, perizinan, semuanya ada di sini. Dengan peresmian gedung ini diharapkan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung akan semakin cepat, tepat, dan efisien, seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan.
Upaya pengembangan sektor pertanian tengah dilakukan dengan memanfaatkan dana desa. Tahun ini, Pekon Penggawa fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian. Salah satunya adalah pembukaan jalan sepanjang 60 meter yang akan memudahkan akses menuju area sawah yang merupakan komoditas utama Pekon ini. Target Pekon untuk pembangunan jalan persawahan ini adalah 500 meter. Meskipun pembangunan jalan ini membelah sawah, namun warga sekitar sepakat untuk melanjutkan pembangunan karena jelas akan memudahkan proses pertanian mereka. Jalan itu pertama keluar masuk alat-alat pertanian baik itu baja ataupun mesin combat dan untuk keluar hasilnya yaitu hasil gabah dari panen di persawahan kita. Karena selama ini untuk mengeluarkan hasil semuanya masih menggunakan tenaga manusia, yaitu dipanggul. Mudah-mudahan setelah itu kita buat asas manfaatnya, mudah-mudahan dirasakan masyarakat Pekon Penggawa 5 khususnya yang memiliki area persawahan di Pekon kita. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, Pekon juga melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Warga secara gotong royong membersihkan jalan sepanjang 650 meter yang menjadi akses utama untuk sektor perkebunan Damar, Duku, Duren, dan lain-lain. Juga sebagai jalan penghubung antar Pekon, Pajar Bulan, dan Kecamatan Pesisir Tengah. Kondisi jalan ini sudah sangat sempit karena gundukan tanah dan rumput liar. Di beberapa titik, jalan dapat dilalui hanya memiliki lebar 1 meter karena tertimbun tanah. Minimnya ya di sini ya kalau malam ya gelap gulita ya di sini untuk ya jalan ya. Tahu sendiri bisa dilihat dari sekarang model seperti ini, keadaannya jalannya sudah hancur. Harapan kita dari Pekon Penggawa 5 ini sih ya ada peninjauan lah dari pemerintah, baik itu dari Pemda atau dari aparat setempat ya untuk menindaklanjuti jalan ini. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Tabipun Kabupaten Lampung Barat adalah setitik surga yang memiliki keberagaman, yang terus menjaga dan menjunjung tinggi serta melestarikan nilai-nilai budaya. Sebuah perjuangan panjang yang diukir dengan kegigihan dan semangat, didasari oleh nilai-nilai gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Strategi pembangunan yang terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pangan, kesehatan, serta kemajuan pembangunan berkelanjutan sehingga menjadikan Kabupaten Lampung Barat yang maju dan lebih baik lagi. Saya Dr. Anas Nukman MM, PJ Bupati Lampung Barat mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Lampung Barat yang ke-33. Bangkit bersama menuju Lampung Barat maju. Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia FSPTI KSPSI Provinsi Kepulauan Riau secara resmi melantik pengurus DPC FSPTI KSPSI Kota Batam. Keberadaan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia maupun pekerja buruh bongkar muat pelabuhan tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski mereka merupakan pekerja non-formal, ternyata keberadaan para pekerja bongkar muat pelabuhan ini merupakan salah satu pendukung utama agar proses dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan maupun kawasan berjalan lancar. Saat ini jumlah pekerja bongkar muat di pelabuhan maupun kawasan industri mencapai 500.000 jiwa di seluruh Indonesia.
Guna mengaktualisasi keberadaan para pekerja bongkar muat ini, pengurus DPD FSPTI Kepulauan Riau melantik pengurus DPC FSPTI KSPSI Kota Batam. Secara bersamaan, pengurus DPC FSPTI Kota Batam juga melantik 5 pengurus unit kerja tingkat kecamatan dan 1 tingkat kelurahan. Dengan dilantiknya kepengurusan DPC maupun pengurus unit kerja ini tentunya akan mempermudah koordinasi di masing-masing wilayah. Kami harap bisa kerjasama dengan pemerintah membina anggota kami ini, khususnya melakukan diklat untuk kompetisi di bidang pekerjaan masing-masing. Ya, saat ini kami akan berjuang untuk meningkatkan penghasilan mereka, pelindungan jaminan sosial, dan juga pelindungan lain yang bisa kami perjuangkan. Ya, pertama dalam acara pelatihan ini saya berharap ke depannya SPTI yang ada di Provinsi Kepri, terutama di Batam, supaya bisa lebih bersolidaritas dengan para pengusaha, bagaimana pengusaha bisa menerima kita sebagai mitra kerja di antara pengusaha. Maka ke depannya kita akan merangkul semua teman-teman yang ada di lapangan, baik itu di perusahaan-perusahaan yang belum bergabung di SPTI, supaya bisa kami rangkul kembali untuk menjadi anggota SPTI, terutama di bawah pimpinan Pak Surya Bakti Batuara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Al Boyan TV mengabarkan.